Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Royhatur Rohmah. Saya dosen dari program studi Sistem Komputer Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Fokus keilmuan saya dalam pembelajaran yaitu fisika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mata kuliah fisika teknik. Mata kuliah fisika teknik merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi sistem komputer dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini diberikan agar mahasiswa mempunyai pemahaman dalam konsep-konsep dasar fisika dan melalui uraian matematis sederhana serta memperkenalkan contoh konsep dan melakukan analisa materi dalam bentuk praktikum sederhana. Mata kuliah fisika teknik ini merupakan mata kuliah yang materinya sama dengan fisika dasar 1. Hanya saja di kurikulum MBKM di Prodi Sistem Komputer sekarang diganti dengan istilah fisika teknik. Setelah mengikuti perkuliahan fisika teknik, mahasiswa diharapkan mampu mencapai kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan besaran, satuan, dan vektor, serta mampu menerapkan operasi matematika pada vektor secara geometris dan analitis dalam menyelesaikan permasalahan vektor. Yang kedua, mahasiswa mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi pergeseran posisi, kecepatan, percepatan, gerak lurus dan melengkung secara grafis dan matematis, serta mendemonstrasikannya. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan dan mengidentifikasi konsep dan teori Newton, baik Newton 1, 2, ataupun 3 untuk menguraikan gaya-gaya pada berbagai sistem benda, serta mendemonstrasikannya. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan mengidentifikasi asas kerja dan energi mekanik, hukum kekekalan energi mekanik, impuls, momentum, kekekalan momentum, dan menyelesaikan persoalannya. Untuk yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan, menyelesaikan, dan mengidentifikasi konsep elastisitas, teori hidrostatis yang meliputi tekanan hidrostatis, prinsip Pascal, Archimedes, tegangan permukaan dan kapilaritas, serta konsep hidrodinamika yang meliputi persamaan kontinuitas dan Bernoulli. Untuk mencapai kompetensi tersebut, mahasiswa akan diberikan bahan kajian yang akan dibahas selama 14 semester, diantaranya yaitu besaran dan vektor, kinematika partikel, dinamatika partikel, kerja dan energi, impuls dan momentum, serta mekanika fluida. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya menggunakan buku ajar yang berjudul Fisika Dasar 1. Buku ini merupakan buku hasil kolaborasi di mana saya bertindak sebagai penulis kedua. Buku ini juga sudah dilindungi oleh hak cipta kekayaan intelektual sejak tahun 2021 pada bulan September. Selain menggunakan buku utama, saya juga menggunakan buku pendukung yang dikarang oleh Szymanski yang berjudul University Physics dan juga buku Fundamental of Physics yang dikarang oleh Haliday Resnick. Selain menggunakan buku pendukung, saya juga menggunakan referensi untuk mata kuliah ini, yaitu dari hasil penelitian yang tertuang dalam artikel yang berjudul The Influence of Silica Calcination dan Dynamic Ultrasonic Wave, yang di dalamnya ada beberapa aplikasi dari materi fisika teknik ini. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan metode dan model pembelajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah. Dalam metode ini saya gunakan untuk memberikan konsep-konsep dasar kepada mahasiswa, dan juga metode ini saya gunakan untuk menyampaikan kontrak perkuliahan di awal maupun RPS. Untuk metode yang kedua yang saya gunakan yaitu model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, di mana dalam model pembelajaran ini saya berikan permasalahan-permasalahan matematis maupun peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan materi yang akan saya sampaikan.
Metode ini saya gunakan bertujuan untuk merangsang mahasiswa agar dapat aktif dalam pembelajaran sehingga dapat memecahkan permasalahan. Untuk metode yang terakhir yaitu model cooperative learning. Dalam metode ini digunakan yaitu untuk melatih mahasiswa agar mampu bekerja sama dalam berdiskusi bersama teman sekelas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga di dalam akhir pembelajaran akan diberikan kesimpulan dari diskusi yang telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya, proses perkuliahan fisika teknik ini dilaksanakan secara luring dan daring. Untuk daring kita menggunakan aplikasi MS Team yang meliputi penyampaian materi, diskusi, dan pemberian tugas. Sedangkan untuk pembelajaran secara tatap muka di kelas didukung oleh aplikasi PowerPoint maupun e-book dan juga memanfaatkan media-media yang ada di kelas seperti papan tulis dan lain-lain. Selanjutnya, untuk memberikan penilaian ketercapaian kompetensi mahasiswa, biasanya saya menggunakan instrumen asesmen, di mana saya menggunakan tes tulis dan juga praktikum. Selain itu, saya juga memantau keaktifan mahasiswa selama pembelajaran di kelas yang menjadi poin penting dalam melakukan evaluasi. Aspek penilaian dalam mata kuliah saya ini saya bagi menjadi 4 bobot persentase yang berbeda. Yang pertama untuk kehadiran yaitu 40%, di mana di sini juga sudah meliputi keaktifan mahasiswa di kelas. Yang kedua yaitu tugas memiliki bobot 15%, UTS 20%, dan yang terakhir UAS 25%. Bobot-bobot penilaian tersebut tentunya tidak baku dan bisa berubah saat kontrak kuliah pertama dilakukan, di mana hal itu dibatasi oleh peraturan di Pedoman Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Oke, selanjutnya saya akan memberikan cuplikan video pembelajaran ketika saya lakukan di kelas. Berikut cuplikannya. Waalaikumsalam. Sebelumnya, seperti kebiasaan ibu diri untuk memulai pembelajaran harus diawali dengan sholawat Fatih. Kemarin saya sekarang boleh dibuka sholawat Fatihnya kalau belum dapat. Sekarang buka dari masing-masing. Atau sudah dapat semua? Belum. Oke, silakan buka. Oke, kita bersama-sama untuk membaca sholawat Fatih supaya dalam pembelajaran ini bisa dengan saya absen. Sudah
Vektor. Yang kedua ada kinematika partikel, dinamika partikel, kerja dan energi, kemudian impuls dan momentum, mekanika fluida. Dari banyak sekian yang saya sebutkan, ada yang pernah kalian pelajari di SD, SMP atau SMA atau SMA? Yang mana? Yang pernah? Besaran dan vektor pernah? Masa belum? Besaran? Hah? Besaran apa sih? Oke, contohnya lihat ya. Saya bergerak ke kanan 2 langkah. Setiap langkahnya kurang lebih 20 cm. Berarti saya bergerak berapa senti? 40 apa? Senti. Besarannya apa? Apa bedanya besaran dan satuan? Satuan. Nah, ayo besaran. Satuannya sentimeter. Besarannya apa? Hah? Panjang. Nah, belajar seperti ini pernah? Nah. Oke, kemudian vektor. Pernah belajar vektor? Hah? Tapi pernah kan? Kalau pernah itu berarti nanti ketika saya ajari memori yang di dalam otak kita pendam ya, otomatis muncul. Jadi kerjanya quicker kalau kami cuma narik memori yang kemarin sudah belajar. Kemudian kinematika partikel. Kinematika partikel ini apa? Terkena atau dikenai hukum Newton 1. Kenapa kok hukum Newton 1? Karena benda ini mempunyai massa. Terus kecepatannya berapa? 0. Ketika kecepatan 0, otomatis kecepatan 0 ya. Ketika punya massa tapi tidak punya kecepatan, kecepatannya 0, maka gayanya 0. Nah, itu namanya apa? Hukum Newton 1. Pernah belajar itu. Di fisika itu ada istilahnya fisika klasik dan fisika kuantum. Kalau klasik digunakan sebelum 1920, yang kuantum setelah 1920. Yang klasik itu belajar tentang apa? Yang belajar fisika teknik ini ya, posisi, momentum, kemudian ruang dan waktu ini hubungannya dengan vektor nanti. Nah, ini dibahas di hukum Newton. Jadi kita belajar hukum Newton, berarti kita belajar fisika klasik. Kalau klasik itu jadul lah. Klasik itu jadul. Jadi hukum-hukum fisikanya masih apa sederhana, bisa dinalar. Kalau sudah kuantum itu hubungannya dengan ketidakpastian posisi dan momentum partikel. Kemudian ruang dan waktu itu dia merupakan suatu kesatuan. Kalau di klasik kita cuma menggunakan 3 dimensi. Ada sumbu apa kemarin? Y, nya ada apa? Benturan antara benda satu dengan benda dua. Nah, semua ya. Kemudian mekanika fluida. Mekanika fluida. Hah? Mekanika fluida. Mekanika fluid sesuatu yang dapat bergerak atau mengalir. Fluida itu cairan atau benda yang berbentuk cair. Nah, berarti ada ruang. Ini hubungannya dengan dualisme gelombang dan partikel. Jadi kalau mau belajar tentang ini, ya belajar nanti fisika kuantum. Lebih sulit mana fisika klasik dan kuantum? Kenapa kuantum? Karena banyak. Kalau kuantum itu dia melihat cahaya itu sebagai partikel.
Sampai yakin kalau cahaya itu vertikal. Vertikal itu berarti apa? Sesuatu apa? Yang kecil gitu ya. Itu cahaya. Jadi ketika kalian kena terik sinar matahari, artinya teman merasakan rasanya sakit-sakit gitu. Pernah? Kan? Enggak pernah. Kalian kulitnya kayak gitu. Nah, kenapa kok sakit-sakit? Karena di situ sebenarnya ada namanya istilahnya apa? Partikel yang namanya foton. Saran sesuatu yang dapat diukur dinyatakan dengan angka kuantitatif, contoh panjang masa waktu, suhu dan lain-lain. Mengukur, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Saran fisika definisi jika ada nilainya, besarnya, ada satuannya. Contoh panjang jalan 10 km, satuan nilai. Satuannya yang mana nilainya? Satuan yang 20 meter, nilai yang 10. Besaran itu ada jenisnya atau tidak? Atau cuma ya besaran? Atau ada besaran A, besaran B, besaran C? Ada dua jenis Bu. Besaran? Oke, silakan. Ada dua jenis besaran, ini besaran pokok dan turunan. Besaran pokok dan besaran turunan, setuju? Setuju? Semua ketiga punya kayak gitu? Ya. Oke, sekarang apa bedanya besaran pokok dan besaran turunan? Besaran pokok. Dibaca Besaran turunan dulu. adalah turunan dari besaran pokok. Besaran turunan adalah turunan dari besaran pokok. Besaran pokok dulu. Besaran pokok itu besaran yang gimana? Besaran pokok adalah besaran utama yang dapat menurunkan besaran lain. Besaran Yang dapat menurunkan besaran lain. besaran pokok besaran yang dapat menurunkan besaran lain. Itu besaran turunan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Oke, di sini juga. Oke, besaran pokok itu mengaplikasikan suatu besaran, namanya besaran apa? Kalau bisa besaran pokok. Besaran pokok yang mana? Waktu. Jadi di jam itu kita bisa mengaplikasikan salah satu besaran namanya besaran waktu. Satuan dari waktu apa aja? Detik. Terus menit terus jam terus jam. Itu kalau dari jam. Tapi kalau dari waktu ada hari, bulan, tahun dan sebagainya. Itu yang pertama. Berarti besaran pokok yang pertama contohnya tadi ya. Waktu. Satuannya apa tadi? Sekolah. Kemudian yang kedua, apa lagi? Besaran pokok. Apa? Yang sebenarnya murah. Ini apa? Spidol. Dia bisa mengaplikasikan besaran apa? Besaran apa? Ya, besaran pokok. Besaran pokok apa? Panjang. Panjangnya berapa? Kira-kira? Hah? Kira-kira 15 cm. Berarti besaran yang kedua yaitu besaran panjang. Satuannya meter, sentimeter, kilometer, dan lain-lain. Oke, yang ketiga. Yang punya negatif. Gak punya apa? Yang punya gaya negatif. Kayak negatif, katanya aku negatif. Apa? Kenapa? Kalau biasanya sampai nih keluar, terus kayak minuman yang mengandung iya, nah di tubuh kita itu ada ion positif dan negatif, muatan positif dan negatif. Ketika saya ketemu dengan kabel ya yang
Umar. Muhammad Hafid. T. Satuan dari besaran massa. Kilogram. Harus dikasih gram, harus sampai ke kilo. Ya, berapa kilometer? Oke. Mbak Dwi Luciana ada? Oke. Besaran satuan dari besaran jumlah zat. Oke, saya ambil juga dibuat kepala. Terus skor. Ketika kok di dalam soal satuan waktunya jam, kamu mau menghitung kecepatan kamu berjalan ya, kamu berjalan agar jaraknya cuma 10 cm ya, 10 cm. 10 cm itu nanti dijadikan meter, kemudian waktunya dijadikan skor. Jadi ada gandengannya, nggak boleh misal kecepatan itu kilometer per sekon. Misalnya apa ini? Buat besar. Apa ini? Masuk toko masyarakat ini toko ini. Apa? Belajar kecil ini. Apa sabarnya? Namanya? Peta. Kalau belajar fisika harus bisa membaca simbol. Itu namanya peta. Kemudian indeks cahaya dimensinya C kecil, kemudian jumlah zat itu dimensinya N. Nah, sekarang tinggi berarti itu diturunkan dari besaran pokok apa? Panjang KB kecil. Berarti dimensinya apa? L pangkat 3. Oke, sekarang kalau luas. Luas juga ya. Sekarang gaya kecepatan. Kecepatan siapa? Kecepatan 1 kali 10 pangkat 10 pangkat pangkatnya di mana? 1, 2, 3, 4. Nah, ini namanya faktor pengali. Faktor pengali. Nah, biasanya kalian itu menggunakan 10 kali mudah itu kilo ya. Berarti faktor pengalinya 10 pangkat 3. Kemudian kalau beli paketan internet biasanya pakai apa? Berapa? 3. Nah, pakai di 3. Biasanya kalau paketan sudah menipis satuannya pakai MB, masa langsung kok B, MB. Nah, giga itu berarti apa? 10 pangkat 6, giga 10 pangkat 9. Kemudian ada tera, pengalinya 10 pangkat 2. Ini simbol-simbolnya ya. Kalau kilo itu K-nya besar, nggak boleh tulis K kecil, kamu bilang kilo. Ke atas apa ini? 4 ini ya. Besaran apa saja? Besaran pokok apa saja yang ada di sini? Besaran pokok apa? Enggak. Berapa? Besaran pokok apa? Cara memahami tekanan itu. Ini saya tekan, berarti saya memberikan gaya. Kemudian saya tekan kemana ini? Oke, saya tekankan ke apa? Di apa? Saya menekan apa ini? Oke, objek dalam objek. Objek ini punya apa? Punya apa? Kok bisa punya ruas? Kalian bisa lihat dari mana? Pertemuan 1 ya. Silakan buat video contoh besaran pokok dan besaran turunan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kalian bisa membayangkan videonya kayak apa sih? Videonya ya cuma suntikan sedikit-sedikit kemudian dikasih keterangan. Gak usah kalian sampai 5 menit itu, 1 menit sudah cukup ya. Cukup apa? Perkenalkan nama diri kalian, dari angkatan berapa, prodi apa,
videonya tugasnya ini. Jadi contohnya bisa. Durasinya berapa menit? Hah? Durasinya minimal 1 menit, maksimal 2 menit. Jadi nggak usah banyak-banyak. Oke? Nanti diuploadnya saya buatkan drive aja. Oke, contohnya misal saya apa? Contoh besaran pokok kayak tadi. Besaran pokok saya bergeser ke kiri 2 langkah. Ditulis di captionnya itu ya, 2 langkah. 1 langkahnya berapa tadi? 20. Berarti saya bergeser apa? 40 cm. 40 itu nilai dari besaran apa? Panjang sentimeter, satuan dari besaran panjang. Dikasih keterangan seperti itu. Oke? Contoh yang pertama, besaran pokok. Besaran turunannya apa? Hah? Oke, saya berjalan ke kiri dengan kecepatan berapa? Ditulis. Kecepatannya berapa? Itu ya. Oke, paham? Jadi ambil tugas sehari-hari yang simple, nggak usah yang apa? Ribet-ribet ya, ribet. Atau mau apa? Tadi yang contoh kepleset itu boleh. Caranya apa? Gaya itu tadi ya yang ribet. Paham? Siap? Kumpulkan minggu depan, maksimal minggu depan. Kalau habis ini mengumpulkan ya monggo. Oke. Ya? Cara mencatatkan nilainya itu gimana? Terima kasih untuk hari ini ya. Selesai aku semua. Ya, oke, waktunya sudah habis. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dan semoga bisa mengerjakan tugas dan dikumpulkan secara on time. Jadi maksimal minggu depan sebelum saya masuk, silakan yang belum upload di upload. Dan saya hari ini aku ada salam maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.